Hi guys, welcome back to PHP, pengalaman horor pribadi with me, D. How you doing guys? So, hope you guys fine. Tonight I want to tell you a story. Jadi gue punya cerita tentang dulu waktu gue ngajar di tempat kursus sekaligus tempat bimbel. Jadi bisa kursus di situ, bisa bimbel juga. Letaknya tuh di daerah Cilincing. Ya, seperti yang kalian pikir Cilincing itu seperti apa, yang banyak truk-truk gedenya ya, yang banyak kontainernya gitu. Karena kan deket Tanjung Priuk tuh pelabuhan, jadi memang banyak truk dan kontainer. Nah, kalau hari Sabtu gue tuh ngajar dari pagi karena libur di kantor yang biasa gue kerja utama. Biasa deh tuh pagi-pagi, kelas pagi tuh, paling pagi tuh jam 9 seingat gue deh. Gitu. Biasanya per session itu 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, pagi itu gue biasa absen dulu anak-anak. Udah absen baru gue mulai ngajar. Nah lah pas lagi udah gue kasih tugas tuh anak-anak, gue duduk tuh, terus tiba-tiba ada anak 2 ribut di kelas gitu kan. Enggak ini gitu kan. Ngapain tuh anak? Gue pikir bikin ribut ganggu yang lain. Terus gue berdiri nyamperin. Gue lihat salah satu anak tuh ngeluarin kaset L'Arc-en-Ciel gitu. Kaset ya Bo, secara tahun 2004 Bo kejadiannya. Itu jadi dia ngeluarin kaset. Nah, kaset L'Arc-en-Ciel itu, and then dia ribut tuh sama temennya. Terus gue tegur lah, Yudi, ayo masukin dulu kasetnya. Tuh anak yang pegang kaset. Selesaiin dulu tugasnya, kata gue gitu. Terus si Yudi malah bilang, Miss D suka Jepang-Jepang gitu enggak? Miss D suka Jepang-Jepang gitu kan? Waktu itu kayaknya pernah ada cerita. Iya, suka, kata gue gitu. Ini bagus nih Miss, L'Arc-en-Ciel keren banget, katanya. Terus gue jawab, iya keren banget emang, Miss D juga suka, Miss D tuh fans beratnya L'Arc-en-Ciel. Nah terus dia ngomong tuh sama temennya tuh, duduknya sebelahnya. Tuh kan Pul, Miss D aja suka, masa lo enggak, katanya gitu kan. Nah temennya itu namanya Saiful, tapi dipanggilnya tuh sama temen-temennya Ipul. Bukan Bang Ipul ya, Bang Ipul Saiful Jamil. Nah terus si Ipul tuh jawab, halah paling band rock gak jelas, cuman teriak-teriak doang. Kalau band rock kan begitu, katanya gitu. Terus si Yudi bilang, ya udah, ini aku pinjemin kasetnya, pokoknya kamu dengerin. Tapi sebentar aja ya, nanti sore kan kita ada bimbel lagi nih di sini. Kamu bawa ya, kembaliin pokoknya sore ini juga, kata si Yudi. Terus si Ipulnya bilang, beneran nih? Beneran gak? Terus, iya bener, tapi jangan sampai rusak ya. Nanti sore kamu kembaliin kasetnya tapi, janji ya, kata si Yudi melas. Iya aku janji deh. Si Ipul kayaknya sih nggak keberatan karena kan emang mereka tuh ada jadwal bimbel di situ juga gitu. Sore bimbelnya. Udah tuh balik, semua udah pada balik. Gue kan masih di situ ya, kerja sampai malam, dari pagi sampai malam. Nah pas sore tuh kan gue istirahat 5:30 ya sampai 6:30. Jadi bisa makan dulu di situ karena disediain makan, terus sholat maghrib dulu di situ. Habis itu
Gue mau siap-siap ke kelas lagi tuh, which kelas kita tuh di atas semua. Yang bawah tuh cuman tempat sholat, istirahat, toilet, kantor gitu ya, kantor admin gitu. Udah. Terus pas gue mau naik, dipanggil sama kepala yayasan. Miss D, maaf sebentar, boleh ngomong? Oh iya bu, ada apa ya? Kata gue. Itu Pak Heri kan di atas tuh. Nah Pak Heri itu tuh guru bimbel guys. Jadi dia bimbel matematika seingat gue. Nah terus kata si ibu kepala yayasan bilang, iya soalnya Pak Heri kan di atas, saya males lah ke atas. Titip kabar aja, soalnya saya baru dapat kabar nih salah satu muridnya meninggal. Kalau nggak salah sih muridnya Miss D juga ya. Siapa Miss? Si Ipul, Saiful. What? Gue shock dengernya. Ipul bu? Iya Ipul. Ketabrak kontainer katanya pas nyebrang pulang dari sini, ngomongnya gitu. Gue tambah shock dong, pulang dari sini. Gue baru ngobrol sama tuh anak pagi tadi. Tahu-tahu udah meninggal aja. Terus katanya sih, kata si ibu itu, kata si ibu yayasan, katanya sih terpelanting gitu, katanya mental gitu badannya, katanya gitu. Pas nyebrang ketabrak terus mental badannya. Nah, kata orang tuanya pas mau pulang dari tempat kursus ngomongnya gitu. Saking shocknya gue gak banyak ngomong. Terus kata Bu Yayasan lagi, tolong bilangin ya ke Pak Heri. Tadi soalnya saya lagi sholat maghrib jadi gak sempat ngomong sama dia. Nah ini saya mau ke rumahnya Ipul. Saya pergi dulu ya, makasih ya Miss. Iya Bu, sama-sama, hati-hati Bu. Udah tuh, perasaan gue tuh acak aduk antara sedih juga karena itu kan murid gue ya, biar gimana juga pasti kita attach gitu kan, deket. Dia tuh baru kelas 6 SD seinget gue. Sama si Yudi itu juga sama, kelas 6 SD, mereka satu sekolah gitu. Nah udah tuh gue naik kan tuh ke atas. Pas gue naik ke kelasnya Pak Heri, gue ketok, maaf Pak Heri ganggu sedikit. Iya Miss, ada apa? Si Pak Herinya tuh lagi di depan papan tulis gitu, whiteboard sih. And then gue samperin. Gue ngomongnya sih gak kenceng-kenceng teriak gitu, enggak, cuman biasa aja, volume biasa deh, normal. Nah terus dia bilang, iya Miss ada apa ya? Gini Pak Heri, tadi ada pesan dari ibu kepala yayasan. Dia ngasih tahu kalau muridnya bapak yang namanya Ipul tadi siang sepulang dari sini kecelakaan Pak, lalu meninggal. Kata gue kayak agak nangis gitu. And then tahu-tahu, enggak mungkin Miss. Ternyata si Yudi ada di kelasnya Pak Heri. Gue lupa dong. Nah dia duduk di barisan paling depan. Dia dengerin kita ngobrol. Dia tuh teriak-teriak. Gue pikirnya, gue nggak enak nih, kesian nih si Yudi. Kayaknya nggak siap denger dari mulut gue gitu kan. Gue pikir seperti itu. Terus gue bilang, refleks dong, gue bilang, aduh Yudi maafin Miss ya, kata gue gitu kan. Kamu pasti shock ya dengernya dari Miss. Maaf ya Yudi, Missnya nggak sengaja beneran. Aduh. Terus kata dianya, bukan Miss, bukan itu. Dia nangis tuh. Bukan. Kan kata Miss di tadi Ipul meninggal siang sepulang dari tempat kursus. Tapi Miss, gue tambah bingung dong. Dianya gemeteran nangis gitu. Takutnya ntar gue disalahin lagi sama orang tuanya. Tapi apa Yud? Miss gak ngerti. Tapi tadi tuh maghrib sebelum aku berangkat bimbel, Ipul ke rumah Miss gitu.
Terus dia nangis terus. Which gue kaget kan. Hah? Ke rumah? Meninggalnya siang. Kok bisa ke rumah? Terus Yudi ngeluarin kaset Lark Cancel yang tadi pagi. Gue lihat dia pegang-pegang tuh. Gue melotot dong. Oh my god, beneran loh. Gitu kan. Terus dia cerita lagi. Mama yang bukain pintu buat Ipul. Aku lagi nyiapin buku-buku buat bimbel sama penggaris, pensil. Terus aku ke depan pas udah selesai. Aku bilang, kamu tuh mau bareng sama aku bimbel perginya. Terus kata dianya, dia mau pergi malam ini, tempatnya agak jauh, jadi gak bisa bimbel. Terus dia pulang bilang assalamualaikum miss. Dia gak ngomong apa-apa lagi miss. Terus aja si Yudi nangis. Dia sampai gak bisa bimbel hari itu. Jadi kita mutusin untuk hubungin orang tuanya Yudi buat jemput si Yudi. Nah pas tiba di tempat kursus tuh mamanya Yudi, dia cerita, iya miss, tadi Ipul dateng. Pas saya buka pintu lihat dia, ya saya nggak ngomong apa-apa lagi, cuman bilang tunggu ya, langsung manggil Ipul, manggil Yudi. Nah manggil Yudi, Yud, karena saya mau kondangan, kebetulan deket rumah, katanya ibunya Yudi nih. Emang sih pas lagi jemput ibunya Yudi masih pakai baju kondangan gitu deh, rapih, menor gitu. Jadi ya fix memang bener sih Ipul tuh datang rumahnya Yudi untuk ngembaliin kaset itu doang gitu. Kaset favorit sahabatnya. Si Ipul cuman datang untuk menuhin janjinya. Menurut gue sih ya janji adalah hutang ya, dan hutang akan dipertanggungjawabkan nanti. So lebih baik kalian menyebut insya Allah daripada berjanji untuk melakukan sesuatu sama siapapun. Itu deh guys cerita gue tonight. So I'll see you guys next time on PHP. Stay safe and stay healthy. Bye guys.